terima kasih masih bersama dengan program Suara Jakarta JAK TV. Ya, pemirsa, dalam HUT Jakarta ke-492 ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyematkan logo wajah baru Jakarta. Nah ini Pak Asfi mungkin ya, wajah baru Jakarta, apakah ini memang harus selalu terlihat dalam fisiknya begitu ya? Bukan, karena memang tadi ada program-program di gubernur-gubernur sebelumnya seperti Pak Ali Sadikin begitu, ada proyek penanaman sejuta pohon untuk masalah perhatian terhadap alam begitu. Tapi dalam hal ini wajah baru Jakarta, menurut Pak Asfi, kira-kira ini apa nih wajah baru Jakarta yang harus mungkin sebagai sebuah momentum di tahun ulang tahun ini, bahwa wajah baru itu berbentuk apa? Apakah hanya tampilan fisik saja atau memang ada hal lain yang bisa dibangun? Tentu banyak yang akan dibangun atau banyak yang diharapkan menjadi wajah Jakarta gitu. Tapi saya sebagai warga Jakarta, yang saya harapkan itu adalah Jakarta yang damai gitu, Jakarta yang aman, Jakarta yang tidak rusuh. Kalau itu terjadi ya kita bisa bekerja, bisa membangun, bisa berkarya gitu. Saya melihat sebagai sejarawan ada pergeseran dari fungsi bangunan gitu. Ketika Bung Karno itu merancang pembangunan Istiqlal dengan menugaskan Silaban, dia menempatkan Istiqlal itu di sebelah katedral. Itu untuk memperlihatkan kerukunan antar umat beragama. Mereka bisa beribadah dan juga rukun, berdampingan secara damai gitu. Tetapi secara fungsional, Masjid Istiqlal menurut hemat saya di dalam 1 tahun 2 tahun belakangan ini menjadi suatu tempat di mana akan dimulai demonstrasi. Tentu kumpul begitu ya? Berkumpul, tapi untuk melancarkan mobilisasi massa. Ya. Itu di luar agama ya, menurut hemat saya. Dan tetapi saya melihat di sini berubah gitu fungsi Istiqlal itu. Ada penambahan fungsinya yang menurut hemat saya itu tidak positif gitu. Nah, saya melihat seperti itu ya, supaya yang akan datang ya, Istiqlal itu tidak lagi menjadi satu pusat-pusat melakukan demo mobilisasi massa ataupun juga masjid yang lain. Dalam hal ini gitu. Seharusnya Pemprov ikut bertanggung jawab menurut Pak Asfi dalam tadi penentuan begitu ya, mengamankan gitu, atau mengembalikan paling tidak bahwa fungsi itu adalah untuk sebagai simbol. Iya, kita ingin ya demokrasi itu berjalan gitu. Tetapi kan juga jangan sampai ya itu mengganggu ketertiban umum, itu yang kita harapkan gitu. Membuat orang lain tidak nyaman dan juga menyebabkan orang-orang yang bekerja itu juga terganggu gitu di Jakarta gitu. Iya. Mungkin dari DPRD wajah baru seperti apa sih yang dibayangkan? Bukan hanya fisik mungkin tadi seperti Pak Asfi sampaikan. Kalau saya membayangkan wajah baru Jakarta di kepemimpinan Gubernur Anies ini punya keberpihakan lebih nyata kepada rakyat miskin. Itu aja. Kayak misalkan contoh, untuk masuk Ancol tuh masih sampai hari ini kan bayar. Kalaupun ada yang digratisin itu hanya bagi pemegang KJP gitu ya. Nah kalau misalkan saja gubernur punya terobosan baru, udah itu Ancol jangan cari duit dari pintu masuk, tapi cari duit dari yang lain. Pintu masuk digratisin aja, sehingga membuat yang namanya pantai Ancol itu menjadi pantai milik publik yang siapapun bisa mengakses gitu. Kemudian juga untuk misalkan urusan pendidikan, sampai hari ini saya masih nggak habis pikir, ternyata banyak anak-anak usia sekolah itu yang kehilangan kesempatan untuk masuk ke SMP negeri atau SMA negeri yang gratis hanya karena nilainya kurang. Nah ini kan ada hubungannya dengan bangunan yang ada, bangunan sekolah yang ada di Jakarta. Lebih banyak SD daripada SMP, lebih banyak SMP daripada SMA. Kalau saja misalkan Gubernur Anies punya pemikiran, oke, gedung SD yang sekarang dihancurin, yang rata-rata kan sekarang paling tinggi 4 lantai Pak. Hancurin yang 4 lantai itu, bangun lagi yang 20 lantai misalnya. Artinya SD-nya di situ, SMP-nya di situ, SMA-nya di situ juga. Semua jenjang ada satu tempat begitu ya? Kalau perlu ada PAUD-nya juga di situ, sehingga orang nggak perlu jauh-jauh lagi, nggak keluar ongkos lagi, dan itu sekolah negeri. Sudah pernah disampaikan oleh pihak DPRD mungkin? Di dalam rapat-rapat sudah kita wacanakan, dari fraksi Demokrat, saya sebagai ketua fraksi, kita sudah wacanakan seperti ini, sehingga ke depan memberikan kesempatan yang sama kepada si
kurang mampu atau miskin untuk bisa merasakan sekolah negeri. Karena hari ini saya tambahkan sedikit lagi ya. Ada seperti ketidakadilan kalau kita bicara pendidikan. Anak orang mampu karena gizinya cukup, peralatan perlengkapannya cukup, orang tuanya berpendidikan sehingga mengajar anaknya dengan baik dan benar. Yang akibatnya adalah anaknya daya tangkapnya menjadi bagus, ketika dia ujian nilainya menjadi tinggi, keterima dia di sekolah negeri. Anak nggak mampu, peralatan perlengkapannya kurang, mungkin gizinya kurang, mungkin orang tuanya kurang juga pendidikannya, mengakibatkan daya nalarnya menjadi rendah. Ketika dia ujian nilainya juga rendah, nggak keterima di sekolah negeri, masuk ke sekolah swasta bayar. Anak nggak mampu masuk sekolah swasta bayar. Anak mampu masuk sekolah negeri gratis. Ini kan nggak adil. Nah, saya berpikir ke depan harusnya wajah baru Jakarta lebih menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat miskin. Kira-kira begitu. Ya, tadi Pak Asfi juga menyampaikan bahwa sebaiknya Jakarta itu membuat bukan hanya fisik tapi juga membuat damai, aman, begitu ya, tenang berada di Jakarta. Mas Rizal. Iya, saya menafsirkan baru itu kalau dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Asfi, mungkin itu yang dimaksud sebagai manusiawi gitu ya. Berarti kota yang manusiawi adalah kota yang punya mentakbirkan kewargaan begitu ya. Artinya wargalah yang menjadi mahkota dari kota itu. Nah, itu kan seluruh kampanye Anies selalu bicara kayak begitu, tapi saya pikir itu respon yang panjang terhadap perjalanan panjang sejarah kota Jakarta ini sebenarnya tidak pernah menjadi kota kita semua, tidak pernah jadi kotanya bersama begitu ya. Jadi kota ini ditentukan oleh mereka yang punya duit begitu. Jadi siapa yang bayar pajaknya paling besar maka dia yang akan menjadi warga begitu. Jadi karena itu sering ada yang bilang bahwa kota Jakarta ini kan salah satu akar sejarah kan kota Batavia dibangun oleh Jan Pieter Sungkun. Jan Pieter Sungkun itu seorang akuntan. Jadi di otaknya itu hanya duit. Jadi wajar kalau hari ini di Jakarta seluruh ruang kota ukurannya adalah uang. Ruang adalah uang. Karena itu tata ruang atau RT/RW rencana tata ruang itu telah berubah menjadi rencana tata uang. Jadi orang tidak pernah bisa menjadi nyaman, tidak bisa menjadi aman, tidak bisa menjadi tenang. Ruangnya tiba-tiba bisa dirangsak untuk kepentingan-kepentingan komersil yang dianggap lebih komersil. Jadi saya pikir kalau berpikir tentang apa itu wajah Jakarta baru adalah wajah di mana dalam periode yang panjang itu kota bukan dikuasai oleh sutradaranya, bukan gubernur, tapi seharusnya adalah gubernur. Selama ini dalam periode yang panjang sutradara perubahan kota bukan melulu gubernur tapi orang lain. Sehingga kita kalau mau lihat 20 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan Jakarta itu akan kayak apa sih? Maka itu jawabannya ada di kantor properti. Itu kan jadi masalah itu. Nah, jadi kita tuh tidak pernah punya kenyamanan, punya keamanan dalam konteks seperti itu. Jadi yang saya bayangkan tentang wajah yang baru itu, wajah yang manusiawi adalah ketika gubernur bisa mengambil alih kembali haknya dia sebagai sutradara perubahan kota yang selama periode yang panjang menurut saya berakhir di masa Bang Ali. Sisanya menurut saya dia hanya menjadi tools dari mimpi-mimpi kaum aristokrasi uang dan politik untuk mengubah tata ruang kota menjadi markas dagang bukan menjadi kota. Oke, baik. Melalui itu tadi sampaikan oleh Mas Rizal mengenai wajah Jakarta nanti, apalagi 2045 ketika kita sudah menginjak 100 tahun merdeka. Kita akan sampaikan nanti setelah jeda pariwara berikut ini.